Tommy apakah betul menduga bahwa ada permainan di sana di balik gegeran ini? Saya tidak begitu paham, tapi Kondisi good governance yang diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa untuk Kabupaten Gunung Kidul masih jauh dari harapan. Salah satu indikator pemerintahan yang baik menurut pandangan mantan asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan Tommy Harahap SH adalah terjaganya kepastian hukum pelayanan publik bidang perizinan. Borok pengelola destinasi wisata HH Ocean View HOV, yang pada awal tahun 2021 ditelanjangi habis-habisan oleh media menurut Tony Harahap menandakan belum terciptanya pemerintahan yang bersih. Berikutnya kisruh HOV tersebut menurut Tommy Harahap ada pada izin tata ruang. Izin itu menurutnya yang perlu dievaluasi, tidak perlu mempertanyakan hal yang tidak signifikan. Pengelola destinasi wisata yang tidak berizin tetapi memungut uang pada pengunjung itu pungli bisa dilaporkan ke penegak hukum. Jadi sekarang kan sedang digencarkan good government, pemerintahan yang bersih untuk segala macam leading sektor. Masuk dari sektor pariwisata, bagaimana kacamata Bang Tommy selaku pengamat? ya, jadi good government itu adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Gitu. Salah satunya itu adalah salah satu unsur itu adalah kepastian hukum. Ya, saya rasa untuk permasalahan HH ini karena tidak ada atau tidak jelas kepastian hukumnya, gitu. Seperti kemarin saya sudah singgung, kepastian hukum itu kan jelas, artinya dari umpamakan masyarakat mengajukan perizinan tentunya sudah jelas bagaimana prosedurnya, bagaimana persyaratannya, dan berapa lamanya. Itu namanya kepastian, kepastian hukum. Nah itu saya lihat itu salah satu persoalan itu kan kelihatannya itu salah satunya. Jadi kepastiannya itu masih belum terpenuhi. Yang menjadi persoalan itu saya lihat adalah mengenai izin tata ruang. Karena ini dasarnya. Kalau izin tata ruang nggak keluar, nggak mungkin IMB-nya mau keluar. Gitu? Ini dasarnya. Jadi kalau ini juga lama, nah otomatis lama. Nah kalau ini memakan ada persoalan di sini, nah ini yang harus dievaluasi, dikaji. Gitu. Apa membuat lamanya? Apakah timnya terlalu banyak? Siap mau di meninjau lapangan, ada yang bisa, ada yang tidak, sehingga ditunda apa segala macam. Nah, ini dievaluasi, dikaji, bagaimana caranya biar ini cepat. Oke. Pak Tommy, apa yang harus dibongkar supaya ke depan itu pelayanan bagus? Menurut saya itu evaluasi dulu. Jadi evaluasi kerja khusus bidang perizinan. Gitu. Nah, nanti dari situ akan terlihat, gitu. Mana yang selama ini perizinan ini yang macet, memakan, yang membuat masyarakat atau pengusaha terhambat. Itu harus dibenahi. Karena tidak ada, Pak, tidak ada namanya istilahnya itu perizinan itu yang bisa kita perlambat atau kita persulit, gitu. Kecuali kalau memang keinginan kita begitu. Nah, kalau dia tidak memenuhi persyaratan, ini kan bisa diberitahu, bisa dijelaskan. Tapi jangan apalagi didiamkan. Cuma didiamin aja nggak ada jawaban apa-apa. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi dievaluasi itu saya mengenai khusus perizinan. Ya. Oke. Pemerintah tidak bekerja serius kalau begitu ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Ya, monggo silakan juga kalau bisa disimpulkan begitu. Tapi yang jelas saya ini kan tidak tahu persoalan yang mendalam mengapa
pengusaha ini tidak ada izinnya. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan dia sudah mengajukan, tetapi mungkin pelayanannya nggak bagus, nggak mungkin dari janjikan besok nggak keluar. Karena pengalaman saya dulu, gitu, seperti HH di Patuk itu dulu, itu kan izin tata ruangnya kan bertahun-tahun itu nggak keluar. Nah, jangan-jangan itu terulang kembali gitu loh. Nah, sehingga pengusahanya ambil jalan pintas aja. Bangun dulu nanti izinnya menyusul. Nah, tapi kalau ini dibiarkan juga, nanti yang lain juga akan nyontoh. Saya hanya berharap jangan sampai di sini ada yang bermain, gitu. Yang bermain artinya diam-diam dari belakang membackup yang tidak betul, umpamakan. Nah, ini yang jangan sempat terjadi lah hal-hal seperti begitu. Tommy, apakah betul menduga bahwa ada permainan di sana di balik gegeran ini? Saya tidak begitu paham. Tapi kalau dari sisi komentarnya sebentar seperti begitu, itu kan sebetulnya sudah indikasi bahwa ini ada yang pro, ada yang kontra. Dengan melempar pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Nah, yang dipertanyakan kan mestinya itu bagaimana ini supaya ini legal, makanya supaya izinnya keluar bagaimana pemerintah, mari diselesaikan. Nah gitu, itu pertanyaan yang good government tadi. Tempat wisata yang tidak punya izin tetapi memungut uang para pengunjung, kategorinya seperti apa, Bang Tom? Izin itu kan untuk memastikan kelegalan, jadi bahwa dia berdiri dan memungut sudah legal, secara hukum sudah dibenarkan. Nah, kalau dia tidak punya izin, apakah pungutannya itu legal apa enggaknya? Ini jadi persoalan. Itu umpama ada yang melapor pada kejaksaan, polisi, Pak, kami minta ini disidik, dilakukan penyelidikan. Ini termasuk korupsi tidak? Ini memungut pada masyarakat tanpa izin. Gitu? Pungli maksudnya. Nah, mungkin ada yang katakan pungli. Lalu siapa yang harus melapor ke pihak yang berwajib, penegak hukum, kalau mereka melakukan pungli itu? Siapa saja boleh. Latest news with Puta TV News. Berita terbaru bersama Puta TV News.